Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat semua kebaikan-Mu, kasih anugerah-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami umat, kami tidak akan pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Kami tidak akan pernah meragukan janji-Mu. Karena kami yakin dan percaya ketika Engkau berfirman, Engkau sanggup menyembuhkan kami. Ketika Engkau bersabda, Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya
kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur. Dengan mengucap syukur, itulah yang Kau kehendaki. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ku sembah Engkau Allah yang hidup, ku sembah Engkau Allah yang besar, ku sembah Engkau Allah yang kudus, ku sembah Engkau Allah yang mulia, Allah yang ajaib, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Pagi hari ini iman kami bersepakat percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang daripada-Mu. Kami terima kuasa-Mu. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, pertobatan masal terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya pada-Mu kami berdoa, hanya pada-Mu Tuhan kami berserah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu melimpah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu kekal selamanya. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Terkadang kami tidak setia, Engkau tetap setia. Terkadang tubuh kami lemah, Engkau yang menguatkan. Selidikilah seluruh kedalaman hati kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah roh kami senantiasa mengikuti suara-Mu, yang senantiasa menuntun dan memimpin setiap waktu. Shigila wala 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 wala. Gila wala 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 wala. Shida da 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 da. Sigila la puro, sigile, sigila da 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 da. Shila wala 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 wala. Gila wala 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 wala. Engkau baik Tuhan, kami menanti-nantikan Engkau, kami merindukan Engkau, kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau Tuhan. Biarlah seumur hidup kami hanya untuk menyembah-Mu, melayani-Mu Tuhan, layakkan kami. Dalam lindungan Allah, kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, kami berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai, sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya Tuhan akan melindungi kami. Di bawah sayap Tuhan kami akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kami tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan
Ialah tempat perlindungan kami yang maha tinggi, telah kami buat tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat pada rumah kami. Sebab malaikat-malaikat Tuhan diperintahkan Tuhan kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Malaikat Tuhan akan menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan meluputkan kami. Tuhan Yesus akan membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus pasti menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus pasti meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nyanyian ziarah. Kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan kami? Pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan tak akan membiarkan kaki kami goyah. Menjaga kami tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjaga kami. Tuhanlah naungan kami di sebelah tangan kanan kami. Matahari tidak menyakiti kami pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Bahkan Tuhan menjaga kami terhadap segala kecelakaan. Tuhan menjaga nyawa kami. Tuhan menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa perlindungan sudah terjadi kepada seluruh kami umatmu. Terjadi dalam keluarga kami, kota kami, bangsa kami, gereja kami. Tetap dalam lindungan Allah. Bila kami bertobat, bila kami percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menyelamatkan kami. Bahkan seluruh isi keluarga kami Tuhan selamatkan. Sehingga malaikat Tuhan di surga bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Mari bersorak-sorailah bagi Tuhan. Hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan datang untuk menghakimi bumi. Tuhan akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenarannya. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia lebih tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah kami menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Haleluya, bersorak-sorailah bagi Tuhan. Hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik,
kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami umat-Mu sudah memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, di saat kami menyembah-Mu, memuji-Mu, kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan nyatakan. Terima kasih, sebentar kami akan mendengarkan sebagian benar firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, berikan roh ketajaman kewahyuan yang baru, lebih buka mata hati umat-Mu Tuhan, jadikan setiap tanah hati kami tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu boleh tertanam dalam setiap hati kami. Ajarkan setiap kami untuk kami tidak hanya sebagai pendengar yang baik saja, tapi ajarkan kepada kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Pagi, ya. Ya, benar. Mari kita membaca Kejadian pasal 46 ayat 1. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba, lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dan penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayahnya mereka beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben. Anak Ruben ialah Henok, Palu, Hesron, dan Karmi. Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakhin, dan Zohar, serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Yehuda ialah Er, Onan, Shela, Peres, dan Serah. Tetapi Er dan Onan mati di tanah Kanaan, dan anak-anak Peres ialah Hesron dan Hamul. Anak-anak Ishar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. Anak-anak Zebulon ialah Seret, Elon, dan Yahlel. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di Pandan Aram, anak-anak lelaki serta Dina juga. Anak-anaknya yang perempuan, ya, jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Anak-anak Gad ialah
Sevion, Hagi, Siuni, Esbon, Eri, Arodi, dan Areli. Anak-anak Asyir ialah Yimna, Yiswa, Yeswi, dan Beria. Sarah ialah saudara perempuan mereka, dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Itulah keturunan Silpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea, anaknya perempuan, dan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub. Seluruhnya 16 jiwa. Anak-anak Rahel, istri Yakub, ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf lahir Manasye dan Efraim di tanah Mesir, yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam di On. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Bekher, Asyebel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim, dan Aret. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Anak dan ialah Husim. Anak-anak Naftali ialah Yahzel, Guni, Yeser, dan Shelem. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan, dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Gosyen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Gosyen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosyen mendapatkan Israel, ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak dan kambing dombanya. Lembu sapinya dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak saja dari kecil, sejak kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Gosyen, sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Ya, puji Tuhan.
Kejadian 46 ayat 1, di sini diceritakan Israel berangkat ke Mesir. Berangkatlah Israel atau Yakub dan keluarga besarnya pindah ke Mesir atau ngungsi atau boyongan mencari rumput hijau, yaitu mencari makan ya saudaraku. Perpindahan umat Allah ini merupakan akibat bencana yang hebat yang terjadi di Kanaan dan Mesir. Kejadian 47 ayat 13. Kejadian 47 ayat yang ke-13. Bentar ya. Kejadian 47 ayat yang ke-13. Bunyinya, di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan. Ya. Jadi pada maaf, bentar. Perpindahan umat Allah ini merupakan akibat bencana yang hebat yang terjadi di Kanaan dan Mesir. Ya, jadi oleh sebab itu Israel atau Yakub itu ngungsi ya. Kalau bahasa sehari-hari kan ngungsi ya, saudara. Kalau ada bahaya seperti kelaparan, nah itu mesti mencari di sana misalnya. Oh, ayo pindah nang ngene Mesir, sebab Mesir kayaknya kok masih ada persediaan makanan. Pindah ke sana ya. Allah benar-benar memaksa Yakub ya atau Israel untuk pindah ke Mesir oleh pengaturannya yang berdaulat. Di tanah itu umat pilihan Allah ini akan bertambah banyak dan menjadi suatu bangsa yang besar. Jadi Allah ini tahu bahwa nanti kalau kamu pindah ke Mesir, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Allah tahu, sebab Allah mengerti rancangan yang ada pada setiap umatnya. Jadi ada firman Tuhan yang mengatakan, aku ini tahu rancangan-rancangan yang ada padamu mengenai kamu. Jadi Allah mengerti, sangat mengerti, sebab Dia Maha Tahu, ya. Dan dari situ mereka akan kembali ke Kanaan. Jadi setelah ngungsi ke Mesir, dia nanti akan kembali lagi ke Kanaan. Dan dari situ mereka akan kembali ke Kanaan. Orang Israel hidup terpisah di wilayah Goshen. Di sana mereka tetap terasing. Suatu umat yang dipisahkan untuk Allah menantikan saat mereka kembali ke tanah yang dijanjikan, yaitu di Kanaan. Jadi istilahnya memang ngungsi, saudara. Jadi Yakub dan keluarga besarnya ini ngungsi ke Mesir, ya, mencari makanan, ya. Sebab di ayat yang ke-47 tadi, Kejadian 47 ayat 13, di sana dikatakan, jadi kelaparan yang hebat, baik di Kanaan maupun Mesir, gitu ya. Terus Kejadian 46 ayat yang ketiga, aku Allah ayahmu, janganlah takut. Allah berjanji untuk menyertai Yakub dan keturunannya, sambil mengulangi janji bahwa keturunan Yakub akan menjadi bangsa yang besar dan bahwa mereka akan kembali ke Kanaan. Setelah mencari makanan, kan firman Tuhan sudah dijanjikan kepada yaitu Abraham bahwa nanti keturunanmu seperti bintang di langit
dan seperti pasir di tepi laut. Apakah engkau bisa menghitungnya? Jelas nggak bisa, saudaraku ya. Itu janji Tuhan pertama kali dijanjikan kepada Abraham. Ya. Terus Abraham mempunyai anak Ishak. Ishak mempunyai anak Yakub. Ya, janjinya tetap. Nggak pernah istilahnya belenjani janji, enggak. Janji Allah itu ya dan amin. Sekali janji bahwa keturunan Abraham atau keturunan ya termasuk Ishak dan Yakub ini akan menjadi bangsa yang besar, akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Itulah janjinya ya dan amin. Puji Tuhan. Kejadian 46 ayat yang ke-26, 66 jiwa adalah jumlah orang yang pergi ke Mesir bersama Yakub, jumlah 70. Jumlah 70 dalam Kejadian 46 ayat 27. Ya. Sekarang Kejadian 46 ayat ke-27. Kejadian 46 ayat 27. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Jadi kalau ngungsi itu kan biasanya rombongan besar-besaran gitu ya, saudaraku ya. Jadi besar-besaran pokoknya. Nah, di sini dikatakan 66 jiwa adalah jumlah orang yang pergi ke Mesir bersama Yakub, jumlah 70 dalam, ya ini Kejadian 46 ayat 27, mengikut sertakan Yusuf kedua putranya dan Yakub sendiri. Terus kisah Rasul 7 ayat 14. Bentar ya. Bentar. Kisah Rasul 7 ayat 14 ya. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya dan semua anak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Jadi kisah Rasul 7 ayat 14 tadi 75 jiwa, memberi jumlah 75 orang, jadi termasuk juga cucu-cucu Yusuf. Jadi ini rombongan ini kalau misalnya naik bis itu 75, enggak cukup bisnya. Wong bis itu pada umumnya kan 50 ya. 50. Jadi ya seperti 75, 50 tambah 25 ya. Jadi rombongan besar-besaran ini, saudaraku. Ya. Terus Kejadian 46 ayat 34, pekerjaan utama keluarga Yakub adalah gembala kambing domba. Secara tradisional orang Mesir sangat meremehkan ya. Orang Mesir sangat meremehkan gembala kambing domba. Permusuhan ini mengakibatkan orang Israel memisahkan diri dari orang Mesir, yaitu tinggal di Goshen. Jadi dia tidak mau campur dengan orang Mesir. Ya memang ngungsi tapi di tanah Goshen. Jadi dia seperti mengasingkan diri, jadi memisahkan diri seperti minyak dengan air, nggak bisa bersatu ya. Ya, seperti itu memang. Jadi
Israel ini atau Yakub ini dengan keluarganya memisahkan diri. Jadi dia nggak bisa campur dengan orang Mesir, ya. Jadi yang pertama menjadikan bangsa yang besar. Jadi Allah berjanji menjadikan Yakub menjadikan bangsa yang besar. Dan yang kedua menyertai Yakub pergi ke Mesir. Ya. Jadi orang kalau disertai Tuhan, wah senang sekali, enak sekali, ya. Jadi istilahnya bersama-sama dengan Tuhan, bersama Tuhan. Jadi istilahnya sak tibone pasti enak. Karena apa? Karena Tuhan menyertai, ya. Yang ketiga, menyertai Yakub kembali ke Kanaan. Setelah pergi ke Mesir, mengungsi ke Mesir, kembalinya dia disertai oleh Tuhan. Jadi sudah, jangan kamu takut, sebab aku ini Allah ayahmu, ya. Gak usah wedi, gak usah takut, gak usah sumelang, gak usah khawatir, sebab aku ini Allah ayahmu, ya. Ishak. Jadi Allah Ishak, Allah Abraham, ya. Jadi kita nggak perlu takut. Ya. Jadi yang pertama menjadikan bangsa yang besar. Yang kedua menyertai Yakub pergi ke Mesir. Yang ketiga menyertai Yakub kembali ke Kanaan. Puji Tuhan. Firman Tuhan supaya dilengkapi Ibu Gembala. Shalom. 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 Halo. Terima kasih Pak Bambang Suteja. Tuhan memberkati. Shalom. Saudara, dari kita baca Kejadian 46 itu, kita tahu ya seperti orang kalau pindahan itu ada khawatir, ada takut, ada cemas, ya. Tapi pada suatu hari waktu Yakub ini mempersembahkan korban sembelihan kepada Allah, setelah itu Allah menjumpai Yakub pada malam hari dalam penglihatan, bukan dalam mimpi, dalam penglihatan. Jadi setelah kita mempersembahkan kepada Tuhan, Tuhan itu hadir dan bisa berbicara kepada Yakub. Dia sapa dengan lembut. Yakub, Yakub, sautnya, ya Tuhan, akulah Allah, Allah ayahmu, jangan takut pergi Mesir. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku sendiri akan menyertai engkau ke Mesir dan tentu juga aku akan membawa engkau kembali ke Kanaan. Puji Tuhan. Saudara, saya teringat waktu saya dari Surabaya pindah ke Jombang, ada rasa takut, ada rasa khawatir. Tapi Tuhan memberikan saya suatu berkat janji, berkat Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang pertama dan yang kedua, ya. Ini janji Tuhan. 1 Korintus pasal 4 ayat yang pertama dan yang kedua. Dikatakan, demikian hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Saya harus tahu saya namanya hamba, harus taat dengan panggilan Yesus, dengan panggilan Allah, ya, panggilan Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Dan yang kedua, yang dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya
Secara manusia saya takut untuk ke Jombang karena saya tidak punya saudara di Jombang, tidak punya teman di Jombang. Tapi puji Tuhan, saya yakin kalau Tuhan sudah mengatakan sebagai hamba, kita harus hamba Kristus, kita harus taat kepada Tuannya yang menyuruh untuk berangkat ke Jombang. Saya masih ingat dari awal tahun 89, bulan 2, tanggal 9, ya, kita adakan persekutuan doa di Jombang. Akhirnya berkembang sampai jadi gereja. Itu karena kemurahan Tuhan, dan saya pindah tahun 90, bulan yang ke-7. Ya. Anak-anak setelah sekolah libur, saya ajak pindah ke Jombang. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan ayat ini yang membuat saya mantap. Sempat sebulan saya nangis saja. Tapi puji Tuhan, nangisnya bukan karena apa. Saya teringat karena Samuel sama Lukas saya tinggal. Ibu sama anak kalau berpisah berat ya. Apalagi zaman dulu tidak ada handphone. Telepon aja pakai telepon rumah. Betul. Nah, jadi nak kangen ya cuma nangis. Sampai bantalnya berpulau-pulau, ada pulaunya. Tapi di sini, rencana Tuhan indah. Tuhan lihatkan. Ada rencana Tuhan yang indah di Jombang. Berarti berapa tahun? 31 tahun ya. Ya. Saya boleh melihat semua anak-anak saya, keluarga saya, semua diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, karena saya cuma taat. Ya. Puji Tuhan. Ini cerita sedikit kesaksian. Tapi puji Tuhan, sekarang banyak saudara seiman, saudara di dalam Kristus. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari berdoa syafaat. Ya, Tuhan enggak pernah salah kalau punya rencana. Asal manut toy. Manut rencana Tuhan. Taat ambil rencana Tuhan. Amin. Jangan ngomel. Yes. Jangan bersungut-sungut. Puji Tuhan. Silakan berdoa. Jelas. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengatakan Tuhan bahwa kami tidak perlu takut dan gentar lagi dalam menghadapi segala perkara di dalam hidup ini. Karena Engkau yang punya rencana dan rancangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami hanya percaya saja kepadamu Tuhan. Maka semuanya baik Tuhan jadinya. Karena Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu, Bapak Bambang Tuhan. Yang sudah menyampaikan sabda firman-Mu. Pakai Bapak Bambang lebih hari lebih heran lagi untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapak, segala usaha pekerjaannya, pelayanannya, dan keluarganya Tuhan sudah memberkati, mau mengembalikan berkali lipat tanda akan kesetiaannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdiri Tuhan untuk bangsa kami. Kami berdiri antara kami dan Tuhan. Kami bawakan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Gereja-gerejamu, umat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dan umat-Mu yang atasnya nama-Ku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu berbalik
dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memulihkan negeri kami. Kami pegang janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengampunan yang Tuhan sudah berikan atas bangsa Indonesia, serta memberikan roh takut akan Allah pada setiap pemimpin bangsa, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua staf dari pusat sampai daerah, diberikan hikmat untuk mengambil keputusan yang bijaksana, semua untuk kebaikan, kerukunan, kedamaian rakyat Indonesia yang tetap berlandaskan Undang-Undang Dasar 45 dan berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Tuhan sudah memberikan pengampunan kepada bangsa Indonesia, Tuhan belas kasihan-Mu turun atas bangsa ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang bertindak. Bangsa kami sehat, bangsa kami dipulihkan, bangsa kami dikasihi oleh Tuhan. Sehingga Indonesia lepas daripada COVID-19, Indonesia zona hijau, udara, laut, darat, semuanya sehat. Semuanya sudah diberikan kesehatan oleh Tuhan. Apa yang kami hirup, yang kami makan, yang kami minum Tuhan. Tuhan semuanya sudah dinetralisir oleh Tuhan. Semuanya sehat. Terima kasih Bapak. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Merdeka secara jasmani dan rohani. Semuanya itu adalah pemberian-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami semua berdoa untuk gereja-gereja interdenominasi apapun juga yang berserahkan ke dalam tangan-Mu. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas-Mu. Terima kasih Tuhan, sudah terjadi persatuan antar gereja-gereja interdenominasi untuk saling mendoakan, membawa umat Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah. Terutama bagi gereja Betani FOG Jombang. Bangkitlah gereja Betani FOG Jombang, karena terang-Mu, terang kemuliaan Tuhan sudah terbit atas-Mu. Dan kemuliaan Tuhan menarik banyak jiwa-jiwa bertobat dan beribadah bersama-sama di gereja Betani FOG Jombang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami lepaskan roh kesatuan, roh keselamatan, roh pengertian, roh kerelaan untuk saling membantu, memiliki paradigma yang benar, biar Injil kemuliaan, Injil keselamatan Yesus Kristus yang melahirkan penyembah-penyembah dan pemuji-pemuji yang benar untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Engkau sudah persatukan kami semua, para pelayan-Mu, dengan Inggawati Wibawa Kusuma. Satu hati, satu tujuan Tuhan. Untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Dalam hati kami murni Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami saling mengasihi, kami saling menopang, kami saling memberi. Terpujilah nama-Mu. Ya Ralaba Sikata Karalaba Sangkata. Terima kasih juga Tuhan buat mengurapkan dan pewahyuan ilahi dan ketajaman roh buat Ibu Gembala kami, Ibu Inggawati Wibawa Kusuma, dan semua penata layanan di gereja Betani FOG Jombang. Terima kasih Bapak, terima kasih, sehingga pelayanan kami tidak sia-sia Tuhan. Kami berarti bagi Tuhan. Kami semua para pelayan FOG Jombang, Betani FOG Jombang berarti bagi Tuhan, berarti bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, sudah memberikan kami baik berkat-berkat secara jasmani maupun rohani. Setiap rumah tangga, ya Papa sudah dipulihkan. Yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah, sudah disembuhkan oleh bilur-bilurnya Tuhan Yesus.
Kami semua sudah disembuhkan. Baik Ibu daripada Ibu tim Tuhan, oh Tuhan, dan yang lainnya yang hamba tidak sebut. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menjamah saudara-saudara kami yang sakit. Hati-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas saudara kami yang sedang sakit. Dan saat hari ini juga detik ini kami percaya, oh Tuhan, saudara-saudari kami sudah sembuh. Kami sepakat Tuhan, juga Ibu Dewi Tuhan, yang mata sebelah kirinya sakit. Tuhan sudah jamah dengan tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya kami terima tahun kemuliaan, tahun kelimpahan, jasmani dan rohani, tetap setia, jujur, taat, melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin, amin, amin. Apa saja yang kami minta dan doakan, kami percaya bahwa kami sudah menerimanya, dan semuanya itu sudah diberikan kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Allah kita, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Amin. Asal kita sungguh-sungguh Tuhan memberikan perlindungan, memberkati kita. Berkat rohani, berkat jasmani melimpah dalam hidup kita. Yang percaya kita diberkati berkelimpah. Sama-sama saya katakan amin. Amin. Ayo, Dalam nama Tuhan Yesus.